Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk di materi ke-6, yaitu sistem komputer. Materi untuk anak kelas 9. Baik anak-anak, simak kembali materinya ya. Nah, untuk pertama kali di sini akan ditampilkan yaitu peta konsep. Nah, dalam peta konsep ini kita akan mempelajari sistem komputer, yang mana sistem komputer ini adalah perangkat pemrosesan data dan cara kerjanya. Kemudian di dalam perangkat nanti yang akan dipelajari adalah bagaimana sistem dari komputer, yaitu perangkat output dan perangkat input. Nah, di dalam perangkat pemrosesan data dan cara kerjanya, maka nanti akan diterangkan di slide berikutnya. Nah, tujuan kita mempelajari sistem komputer ini adalah bagaimana nanti siswa-siswi dapat memahami fungsi dan cara kerja prosesor serta unit pemrosesan lainnya, menjelaskan penggunaan data oleh unit aritmatika dan logika, memahami fungsi dan cara kerja memori, memahami fungsi dan cara kerja perangkat penyimpanan, memahami peran sistem operasi dan sistem komputer, memahami fungsi dan cara kerja perangkat input, memahami fungsi dan cara kerja perangkat output, dan memahami dan menjelaskan cara kerja sistem komputer. Nah, untuk memahami sistem komputer, maka kalian harus banyak belajar, banyak baca dari materi, mungkin yang kalian dapat dari komputer, dari internet, dari buku dan lain sebagainya. Baik, selamat mengikuti kembali untuk perangkat sistem komputer. Baik, di dalam perangkat pemrosesan data di sini terdiri dari 5 bagian yang akan dipelajari, yaitu kita akan mempelajari sistem komputer, prosesor, memori, media penyimpanan, dan sistem operasi. Nah, di sini digambarkan yaitu sistem komputer, yaitu ada gambarnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Bagaimana gambar ini adalah menunjukkan bagaimana sebuah komputer itu bekerja. Komponen-komponen apa yang mendukungnya? Yaitu ada 5 komponen, yaitu unit pemrosesan, memori, perangkat input, perangkat output, dan ruang penyimpanan. Berikut ini adalah komponen bus, ROM, dan port yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu prosesor. Prosesor ini sering disebut CPU atau Central Processing Unit. Nah, kalau saya menyerupakan prosesor ini seperti cara kerjanya otak pada diri manusia, maka komputer pun memiliki otak untuk bekerja, yaitu prosesor itu sendiri. Ketiga, memori. Bagaimana kalian bisa lihat di gambar itu, saya beri contoh, ada gambar yang pertama yang di atas yaitu gambar DDR3 4GB, sementara yang di bawahnya ini contoh dari SD-RAM. Nah, bagaimana perbedaan fisiknya saja yang bisa kita lihat terlebih dahulu. Nanti untuk keterangan lebih lanjutnya kita akan masuk ke materi-materi berikutnya. Pertemuan berikutnya akan dijelaskan apa sih beda dari SD-RAM dan DDR-RAM. Nah, yang keempat yaitu media penyimpanan, atau kita sering menyebutnya hard disk. Nah, perangkat ini merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai menyimpan media penyimpanan utama untuk komputer. Nah, hard disk ini sering disebut hard drive. Bagaimana bisa kalian lihat contoh dari gambarnya. Nah, sekarang dengan perkembangannya teknologi, maka DDR-RAM ini sudah memiliki ya kapasitas yang begitu besar, sampai hitungannya itu terabyte. Bahkan saat ini sudah ada yang mencapai 14 terabyte. Baik, yang kelima yaitu sistem operasi. Maka sistem operasi ini memiliki tugas yang utama, yaitu
melakukan manajemen sumber daya agar penggunaan berlangsung dengan efisien dan konsisten. Maksudnya adalah dia yang mengatur bagaimana kerja dari sebuah komputer atau laptop. Nah, di sini saya memberikan contoh gambar sistem operasi itu ada Windows XP, Mac OS, Unix, dan Linux. Dan masih banyak lagi contoh dari sistem operasi. Ada juga sistem aplikasi. Maka fungsi dari sistem operasi dapat dikelompokkan dalam 6 kelompok, yaitu manajemen prosesor, manajemen memori, manajemen perangkat, manajemen ruang penyimpanan, antarmuka aplikasi, dan antarmuka pengguna. Nah, maka tanpa adanya sistem operasi, maka suatu komputer atau laptop tidak bisa digunakan. Nah, materi yang sudah diberikan cukup di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah melihat video ini. Kemudian jangan lupa dicatat materi di buku catatan. Kemudian jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan menjaga kesehatan. Oke, sampai ketemu kembali di kelas dalam pembelajaran tatap muka langsung.